Shalom untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup di dalam sukacita, sebab Tuhan Yesus telah menang terhadap kuasa kematian. Kemenangan Tuhan Yesus menjadi kemenangan kita yang percaya kepadanya. Kemenangan itulah yang kita rayakan dan syukuri di hari ini. Didasari sukacita atas kemenangan Tuhan Yesus terhadap kematian, terimalah salam dari kami. Selamat Paskah bagi kita semua. Kita dibangkitkan bersama Kristus. Itulah topik minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus telah bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan dengan sukacita. Marilah kita memuji Tuhan karena kebangkitan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah menaklukkan kuasa maut. Untuk itu mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 96 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kita nyanyikan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu.
Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemuliaan kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 91 ayat 1 sampai 2. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis pada kitab Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita dengarkan KOR Seksi INA HKBP Piaraja. Abal gaun hijau
Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 89 ayat 4 tambah 5. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 92 1 tambah 7.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai 21. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa, meninggikan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang yang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian atau kor Napo Sebulung NHKBP Piaraja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 633 1+5.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan mati, dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi nyanyian HKBP nomor 627 mulai dari ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, salam sejahtera bagi kita jemaat yang ada di HKBP PR Raja Resort Parlilitan dan pemirsa yang ada di rumah di stasiun Nusantara TV. Kita akan mendengarkan kabar sukacita di pesta Paskah atau peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu,
Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki satu peringatan besar yang dirayakan oleh seluruh umat Kristiani yang percaya akan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian, dan hari ini adalah peringatan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kebangkitan ini kita mau mengimani bahwa sesungguhnya dan sebenarnya Yesus Kristus itu sudah bangkit. Dia telah bangkit. Dan dengan kebangkitannya itu kita dibaharui. Yang dulunya kita telah mati karena dosa, kita dibangkitkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus itu. Maka Paulus mengatakan di suratnya ke jemaat Galatia, kalau aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini menyatakan bahwa kalau kita yang dulunya sudah mati karena dosa, kita dibangkitkan karena Kristus bangkit dari kematian, menebus dosa kita. Ini yang dilihat oleh Rasul Paulus, agar setiap orang-orang yang dibangkitkan, yang percaya kepada kebangkitan Kristus, hendaklah dia itu tinggal di dalam Tuhan. Hendaklah dia juga mau bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan mau terpengaruh oleh filsafat kosong palsu yang menyatakan bahwa Kristus tidak benar dibangkitkan, bahwa Yesus tidak benar bangkit. Karena satu kepercayaan kita bahwa dengan kebangkitan Yesus maka dari sinilah kita mempercayai bahwa kita tidak lagi hidup dalam dosa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, hendaklah kita semakin bertumbuh dalam iman, dan hendaklah kita semakin memprioritaskan diri kita kepada kehendak Tuhan dan meneladani Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dengan demikian, bagaimanakah sikap kita sebagai orang percaya yang dibangkitkan bersama dengan Kristus? Bagaimana kita membuktikan bahwa kita benar-benar juga dibangkitkan bersama dengan Yesus? Bagaimana kita mengimani bahwa kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup kita ini sudah di dalam Kristus. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana Paulus ingin menunjukkan bagaimana sikap orang yang percaya yang dibangkitkan bersama dengan Yesus. Yang pertama sekali,
mencari perkara di atas. Atau dengan kata lain, mencari kehendak Tuhan di dunia ini. Bagaimana kita mencari kehendak Tuhan atau perkara-perkara yang di atas untuk menyatakan bahwa kita juga telah dibangkitkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang sampai saat ini kita masih hidup di dunia ini. Dan bagaimana mungkin kita mau mencari perkara-perkara di atas atau kehendak Tuhan sementara kita masih hidup di dunia ini. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kehendaknya perkara di atas itu bisa nyata di tengah-tengah dunia ini. Kita akan cari itu, kita akan buktikan itu bahwa benar perkara yang di atas itu, bagaimana Tuhan Yesus yang bangkit itu mau kita tunjukkan di dalam atau di tengah dunia ini. Apa perkara di atas itu? Paulus menjelaskan dalam ayat 12 ada di situ 4 perkara yang atau kehendak Yesus yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita atau di dunia ini. Yang pertama itu perkara di atas atau kehendak Allah yang harus kita cari adalah berbelas kasihan. Melakukan banyak berbelas kasihan. Ini sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus berada di dunia ini. Dia menunjukkan sikap belas kasihan terhadap orang-orang yang menderita di dunia ini. Baik itu karena penyakit, baik itu penderitaan karena cobaan-cobaan iblis, baik itu karena kematian. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus juga membangkitkan orang mati. Yesus juga melepaskan banyak orang dari belenggu-belenggu iblis. Ini perkara yang di atas yang harus kita cari dan harus kita lakukan dan harus kita nyatakan di dunia ini. Bahwa berbelas kasihan itu adalah sifat Yesus yang harus kita tiru. Yang kedua adalah kemurahan hati. Ini juga menjadi satu patokan kita untuk benar-benar telah dibangkitkan oleh Tuhan. Kemurahan hati Tuhan yang ditunjukkan kepada kita mau menebus dosa kita melalui nyawanya, tebusan untuk dosa-dosa kita. Kemurahan hati ini adalah perkara di atas, perkara kehendak Tuhan yang harus kita tunjukkan bahwa benar-benar itu harus nyata dalam kehidupan kita. Tuhan mau kasih nyawanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau memberikan kemurahan hati kepada orang-orang di sekitar kita? Nah, yang ketiga itu adalah kerendahan hati dan kelemah lembutan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini adalah perkara kehendak Allah yang benar-benar ditunjukkan ketika Yesus Kristus itu di kayu salib. Dengan kerendahan hatinya, dia tidak menunjukkan kekuasaan bahwa dia adalah anak Allah. Dengan kelemah lembutan, dia tetap menuruti kehendak Allah. Dia tidak mau lari dari penderitaan itu. Dan dia juga tidak marah dengan kondisi hidup yang Yesus alami. Ingat saja, amang inang, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana Yesus menjawab dengan kelemah lembutan ketika orang menangisi dia dalam keadaan dicambuk. Dia malah balik dengan lembut mengatakan, "Kenapa engkau tangisi aku? Tangisilah dirimu sendiri." Ini membuktikan bahwa perkara di atas atau kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini harus kita tunjukkan, amang inang. Lemah lembut. Walaupun kita orang Batak yang dipaksa keadaan suku kita yang menyatakan bahwa kita tidak bisa lembut, tapi melalui peringatan ini, kerendahan hati
dan kelemah lembutan itu perlu kita tunjukkan. Yang keempat adalah perkara kesabaran. Bagaimana Yesus itu sangat sabar. Dia mengampuni setiap orang yang berbuat dosa. Setiap orang yang melakukan kesalahan, dia mau mengampuni. Dia sabar. Dan ini harus kita tunjukkan. Dan ini harus kita cari bahwa kesabaran itu sangat dibutuhkan sebagai bentuk bahwa saya, saudara, telah dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus yang bangkit itu. Bagaimana kesabaran Tuhan kita Yesus Kristus untuk menghadapi orang-orang di sekitarnya. Walaupun dia banyak berbuat baik, tapi ada saja yang tidak menyukai itu. Dia sabar. Dia mau melakukan kehendak Bapaknya yang di sorga. Inilah perkara-perkara yang di atas yang harus kita cari. Kalau kita benar-benar dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus cari itu amang inang. Bahwa itu menjadi bukti di dunia ini. Walaupun kita masih hidup di dunia ini, tapi perkara itu sudah nampak di tengah-tengah dunia ini, menyatakan bahwa saya dan saudara hidup dan dibangkitkan oleh Yesus. Nah, yang kedua, bagaimana sikap orang percaya yang dibangkitkan bersama Kristus? Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau tadi kita disuruh mencari perkara di atas, sekarang memikirkan perkara yang di atas. Apa yang kita pikirkan amang inang? Mungkin kalau di dunia ini yang kita pikirkan pertama sekali adalah harta. Itu sah-sah saja. Kalau kita masih di dunia ini, harta itu memang perlu. Itu kita pikirkan, tapi jangan pernah kita lupakan bagaimana kita memikirkan kehendak Tuhan itu di dalam dunia ini. Harta itu bisa dikasih oleh Tuhan. Harta itu bisa kita dapat dengan memikirkan perkara-perkara di atas. Apa yang Tuhan inginkan yang harus kita pikirkan di dunia ini? Yang menjadi prioritas kita perkara di atas. Kalau tadi saya katakan di dunia ini kita memikirkan harta, memikirkan anak, memikirkan banyak persoalan. Nah, yang Tuhan inginkan kita pikirkan perkara di atas menurut Rasul Paulus adalah kasih dan damai sejahtera. Ini perlu kita pikirkan abang inang. Supaya nampak jelas bahwa kalau benar saya dan saudara itu dibangkitkan oleh Yesus bersama-sama Dia yang telah mati di kayu salib, dan kita dibangkitkan dari dosa-dosa yang membuat kita mati, dan kita dikuburkan dalam baptisan kudus sehingga kita bisa lahir kembali di dunia ini. Yang kita pikirkan adalah bagaimana mewujudkan kasih dan damai sejahtera itu di dunia ini. Kalau Allah benar menunjukkan kasih-Nya, bahwa Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu kasih-Nya. Dan itu besar bagi kita amang inang. Sekarang mau kita pikirkan bagaimana kita menunjukkan kasih dan damai sejahtera itu di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose ini, bukan perkara yang di bumi. Karena apa abang inang? Ternyata Paulus melihat ada banyak perkara-perkara yang dipikirkan orang, yang sering dilakukan orang, perkara di bumi. Apa itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dusta. Bahkan dikatakan perkataan-perkataan kotor. Ini perkara-perkara yang sering dipikirkan manusia di bumi ini. Jangan sampai kita kepada perkara di bumi ini dijatuhkan karena apa? Karena marah, geram, dendam, fitnah, dusta.
Karena itu sering terjadi. Apa yang menyebabkan itu? Sering kita lakukan karena kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Di sini amang inang yang perlu kita perhatikan. Karena yang ketiga yang menjadi sikap orang percaya yang dibangkitkan bersama Kristus itu adalah hidup dalam Tuhan. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan? Paulus mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dan yang kamu katakan, yang kamu perbuat, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kamu katakan, apa yang keluar dari mulutmu, apa yang keluar dari dalam hatimu, apa yang kamu lakukan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kita mau melakukan itu, amang inang, saudara-saudari? Bagaimana mungkin kita melakukan itu kalau yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan kotor, dusta, fitnah? Itu sebabnya Paulus menginginkan kita hidup di dalam Tuhan. Ayat 3 dikatakan tadi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu telah mati. Kita telah mati, amang inang, karena dosa kita. Tapi kita dibangkitkan. Kita hidup. Dan hidup kita ini tersembunyi. Tersembunyi dalam Kristus. Artinya, haruslah yang menonjol dalam hidup kita ini Kristus. Karena Kristus menyembunyikan kita di dalam dosa-dosa yang kita lakukan. Kristus harus benar-benar kita nyatakan. Itu sebabnya apa yang kita katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Di situ kita sekarang, amang inang. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di Galatia 2 ayat 20, kalau kita baca di situ, aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah. Jadi kalau kita hidup sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita sekarang hidup karena iman. Saya, saudara, hidup karena percaya bahwa aku ada sampai saat ini karena percaya Yesus sudah menebus dosaku. Disitulah kita sekarang, amang inang, untuk mengimani bagaimana kita mempercayai dan meyakini kalau hari ini, hari peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita yang dibangkitkan bersama dengan Yesus mengutamakan untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas. Mari amang inang, apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itulah kita nyatakan di dunia ini. Selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini, carilah perkara-perkara yang diinginkan oleh Tuhan, supaya benar bahwa saya tidak mati karena dosa di dunia ini, tapi saya hidup karena saya mencari dan memikirkan perkara di dunia ini. Sehingga dengan memprioritaskan kehendak Tuhan, maka hidup kita telah berada di dalam Tuhan. Itu yang menyatakan, amang inang, kalau kita dibangkitkan bersama Tuhan. Itu yang menyatakan bahwa saya hidup di dalam Tuhan kalau saya memprioritaskan dan mengutamakan dan memikirkan dan mencari perkara di atas, bukan perkara di dunia ini. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, amang inang, mari jangan
kita mau disibukkan dengan perkara-perkara di dunia ini. Jangan mau kita disibukkan dengan memikirkan perkara-perkara banyak kenikmatan di dunia ini. Itu hanya sementara. Jika kita diberikan umur yang panjang, syukuri itu sebagai satu teladan bahwa masih ada banyak orang yang ingin hidup panjang. Maka pikirkan perkara-perkara di atas yang Tuhan inginkan. Dari situ kita akan melihat, Abang Inang, bahwa benar Yesus yang bangkit itu, Yesus yang telah hidup itu juga membangkitkan kita, memberikan semangat baru bagi kita, Abang Inang, untuk melihat bahwa kita harus menyatakan Kristus itu telah hidup dan menyatakan diri di tengah-tengah kita. Ada janji yang dikatakan Rasul Paulus untuk jemaat Kolose. Dan janji ini juga ada nyata pada kita, Abang Inang. Di ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini yang kita tunggu, Abang Inang. Barang siapa yang mau mencari perkara di atas, memikirkan perkara di atas, hidup bersama dengan Tuhan, maka ketika Yesus menyatakan dirinya kelak, saya juga akan menyatakan diri bersama dengan Dia di kemuliaan. Kita akan bersama-sama nantinya. Bersama-sama di tempat yang diinginkan Allah untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Ini satu penantian, Abang Inang, yang harus kita pegang kuat, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk kehendak Tuhan, Tuhan tidak membiarkannya menjadi sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita pikirkan, cari perkara di atas. Marilah kita cari kehendak Tuhan. Maka ketika kita cari itu, ketika Tuhan melihat yang telah kita cari dan kita pikirkan dan kita hidupi, Dia akan menyatakan dirinya dan menyatakan diri kita di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Shalom, Horas, selamat Paskah untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah bangkit dari kematian. Kami sungguh sangat bangga memiliki Yesus yang menebus dosa kami dari kematian, yang memberikan dirinya menjadi ganti kami yang selayaknya mendapatkan hukuman. Kemuliaan dan keagungan-Mu kami sembah saat ini, ketika kami meyakini bahwa Yesus yang telah mati itu bangkit pada hari yang ketiga. Dan menjadi satu peringatan besar bagi kami umat Kristiani, bahwa kami pun telah bangkit bersama dengan Yesus dari belenggu dosa di dunia ini. Terima kasih ya Yesus, Anak Allah yang Maha Pengasih, untuk berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Sungguh besar kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Nyawa Engkau berikan sebagai tebus dosa kami, menjadikan kami layak sebagai anak-anak Tuhan. Berkatilah kami umat-Mu ini, seluruh yang percaya kepadamu, untuk mencari, memikirkan, dan menghidupi segala yang Engkau kehendaki di dunia ini. Perkara-perkara yang ada di atas, yang akan kami tunjukkan di dunia ini selama Tuhan izinkan kami berada di dunia ini. Kuatkanlah hati kami Tuhan,
supaya kami mampu untuk melakukan perkara-perkara di tengah-tengah dunia ini, agar kami tidak goyah karena perkara-perkara di bumi ini. Tetapi kami yakin Tuhan sebagai teladan kami yang telah sabar, telah bermurah hati, memberikan teladan bagi kami untuk kami tiru di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah umat-Mu ini, seluruh jemaat TKBP yang ada di Pihak Raja Resort Parlilitan, baik itu juga yang ada di dunia ini, yang percaya akan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Biarlah itu yang menguatkan hati kami, memberikan kami pengharapan baru, bahwa kami kelak akan menerima berkat dari Tuhan atas perkara-perkara yang kami cari, kami pikirkan, kami imani, yang Tuhan kehendaki ada di dunia ini. Tuhan bantulah umat-Mu ini. Tuhan bantulah kami semuanya, agar melalui peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, kami pakai sebagai satu peringatan besar, bahwa kamilah yang menjadi saksi akan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Berkati kami Tuhan, berkati negara kami ini, berkati seluruh yang percaya kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, hingga kami layak dan dilayakkan untuk menerima berkat dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus telah datang, Sang Juru Selamat yang Maha Kasih, murah hati. Dia rela mati di kayu salib, kuburan kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Dalam hidupku Dia besertaku, aku percaya kepadanya, dan kemenangan pasti diberinya, karena Yesus telah menang, Dia hidup. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau melahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami mohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkanlah iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu. Dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas, Shalom, Njua-njua, selamat hari Minggu, selamat Paskah untuk kita semua. Masyarakat itu ingin ketemu dengan Allah, Tuhan. Dia terus mau gotong royong, maupun berat, terus dijalani. Di waktu kami gotong royong, keadaan kami kurang. Keuangan kurang, makanan pun kurang. Tapi gotong royong tetap 2 kali 1 minggu, 3 kali, terus gotong royong. Membuat papan, tiang, semualah gotong royong. Perusahaan inilah supaya dibikin permanen, semen. Kalau dulu papan lah, lantai tanah. Bangku pun kayu semua. Hampir 3 tahun, hampir 3 tahun gotong royong. Baru bisa ditempati beribadah. Gereja HKBP Peraja ini berdiri sekitar tahun 1945 dengan kondisi fisik bangunan yang sangat memperhatikan dengan lantai tanah dan dinding kayu. Maka pada tahun 1958 fisik gereja HKBP ini sudah lantai semen. Pada tahun 1985 gereja ini diperbaiki kembali menjadi setengah beton atau semen permanen. Kemudian pada tahun 2002 dibentuklah panitia pembangunan gereja HKBP untuk melanjutkan pembangunan secara bertahap. Maka pada tahun 2008 diadakan pesta pembangunan untuk menggalang dana pembangunan gereja ini. Gereja keras panitia, kekompakan jemaat dan bantuan entitas termasuk anak rantau, anak jemaat HKBP ini. Maka bisa seperti keadaan sekarang. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami jemaat HKBP Peraja ini. Waktu kedatangan Opu Epurus Dr. Robinson Butar-Butar MTH bersama Opu Boru kebaktian bersama Malang Marhuria dengan jemaat gereja ini tanpa kami undang, dan setelah acara kebaktian pada acara ramah tamah kami menjelaskan bahwa gereja ini belum peletakan batu pecahan sampai sekarang. Mudah-mudahan Opung Epurus mengingat dan memperhatikan kami. Jumlah jemaat HKBP Peraja ini 51 kakak. Jumlah penetua atau situa 13 orang. Jumlah non pertohonan 3 orang. Jumlah song leader 9 orang. Sejak berdiri HKBP ini sudah ada 10 orang menjadi pemimpin atau uluan huria, yaitu tahun 1964 sampai 1965 Situa Alparet Nahampun. Tahun 1965 sampai 1975 Situa Jambi Sinaga. Tahun 1975 sampai 85 Situa Arbinus
Manang Mulia Nahampun. Tahun 1985-90 si Tua Bicar Tumanggor. Tahun 1990 sampai 98 si Tua Jesayas Nahampun. Tahun 1998 sampai 2002 si Tua Ramlan Sinaga. Tahun 2002 sampai 2004 si Tua Mula Sinaga. Tahun 2004 sampai tahun 2012 si Tua John Heri Nahampun. Tahun 2012 sampai tahun 2020 si Tua Lewinter Siotang. Tahun 2020 sampai tahun 2024 si Tua Benget Situmorang. Bayangannya dibutuhkan itulah menanam ojahan dalam gereja. Itulah yang dibutuhkan. Supaya tetap di sinilah gereja ini berdiri. Jangan didoakanlah kami supaya terjadi gereja ini ditambah bagus. Selamat Hari Paskah sama kita semua.